Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini Study Room mau bahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat, maka ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Nah, apa aja aturan-aturan yang harus kita pahami? Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk memahaminya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Berikut ada contoh soalnya. Yang pertama, negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurang negatif 5 tutup kurung. Berdasarkan aturan tadi, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah sama dengan kita salin terlebih dahulu negatif 25. Negatif 25 ditambah. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. 50 dikurang negatif 5. Nah, ingat, negatif ketemu negatif hasilnya akan menjadi positif. Berubah menjadi positif, yaitu 50 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 55. Jadi, hasil akhirnya adalah negatif 25 ditambah 55. Balik lagi, di sini ada bilangan bulat positif, di sini ada bilangan bulat negatif. 55 dibandingkan 25, mana yang lebih besar? Tentulah lebih besar si 55. Maka hasil akhirnya pasti positif. Maka 55 dikurang 25. Jadi jawaban akhirnya adalah 30. Selanjutnya, kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu jika hanya terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, jadi di bayangan kita yaitu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka langkah selanjutnya adalah dikerjakan diurut dari yang paling kiri. Untuk memahaminya, langsung kita lihat contoh berikut ini. Ada 75 ditambah 100 dikurang negatif 20. Jadi dalam satu soal ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Bagaimana cara mengerjakannya? Diurut saja dari yang paling kiri. Kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan. Jadi jawabannya adalah sama dengan 75 ditambah 100. Jadi 175. Kemudian dikurang negatif 20. Nah, negatif ketemu negatif, maka tandanya berubah menjadi positif 20. Jadi hasil akhirnya adalah 175 ditambah 20. Jadi 195. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan yang ketiga. Jika hanya terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, di dalam bayangannya ada
soal yang terdiri atas perkalian dan pembagian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka pengerjaannya diurut dari yang paling kiri, hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Tapi ingat, penjumlahan dan pengurangan saja, perkalian dan pembagian saja. Nah, langsung aja kita masuk ke bentuk soalnya. Gimana bentuk soalnya? Berikut contohnya. Nah, ada 30 dikali 4 dibagi negatif 8. Nah, di soal ini ada perkalian, ada pembagian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berdasarkan aturan tadi, kita urut dari yang paling kiri. Berarti kita menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. 30 dikali 4 menjadi 120. Kemudian dibagi negatif 8. Bilangan positif dibagi negatif. Hasilnya tentulah berubah menjadi negatif. 120 dibagi negatif 8 hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya kita masuk aturan yang keempat, yaitu jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian atau pembagian, maka cara menyelesaikannya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Gimana bentuk soalnya? Kita langsung saja lihat contoh berikut ini. Di sini ada 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Ada pengurangan, ada pembagian. Ingat, aturan yang sebelumnya, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, karena di sini cuma ada pengurangan, ada pembagian, otomatis yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian. Maka cara menjawabnya adalah sama dengan kita salin terlebih dahulu 400. 400 dikurang. Kita kerjakan yang pembagian. Negatif 100 dibagi 5. Negatif dibagi positif. Hasilnya tentu akan menjadi negatif. Negatif 100 bagi 5 sama dengan negatif 20. Nah, di sini 400 dikurang negatif 20. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi jawaban akhirnya 400 ditambah 20 menjadi 420. Kesimpulan akhirnya, bagaimana jika dalam satu soal ada perkalian, ada pembagian, ada penambahan, ada pengurangan? Ingat saja prinsip K-bataku. K merupakan singkatan dari kali, ba merupakan singkatan dari bagi, ta singkatan dari tambah, ku merupakan singkatan dari kurang. Jadi, jika dalam satu soal ada semuanya nih, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali, kemudian bagi, kemudian tambah, kemudian kurang. Maka ingat selalu K-bataku. Sekali lagi, K-bataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Oke. Supaya adik-adik semua mengerti tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video berikutnya ya. Ditungguin loh.